Andaikan kamu harus memasuki sebuah gua tanpa membawa penerangan, kamu hanya memiliki dua opsi. Pertama, menggunakan tanganmu sendiri untuk meraba-raba setiap bagian gua dengan resiko kamu akan digigit oleh binatang kecil yang ada di sana. Entah kalajengking, kelabang, tarantula, atau apapun itu. Kedua, kamu diperbolehkan mengambil sebuah tongkat sebagai alat untuk membantu kamu menjejaki setiap sudut gua. Aku yakin setiap orang pasti akan memilih opsi kedua. Bagaimana dengan kamu? Sebuah band bergenre depresif black metal menamai diri mereka Life is Pain. Artinya hidup adalah penderitaan. Dulu ketika pertama kali aku mendengar band tersebut, ada kontradiksi. Apakah benar hidup adalah penderitaan? Bukannya hidup adalah mencari berkah? Bukankah hidup adalah sebuah keindahan? Kemudian setelah aku dewasa dan mengalami kehidupan itu sendiri, ternyata benar. Susu itu bohong, tumbuh besar itu tidak enak. Kita harus kaya, kita harus sukses, harus ini, harus itu, dan standar-standar sosial yang lain yang justru membuat kita semakin tertekan, semakin menderita, dan semakin depresi. Mengapa demikian? Seorang filsuf bernama Arthur Schopenhauer mengatakan bahwa hidup adalah penderitaan karena kita sebagai manusia memiliki will. Will ini adalah kehendak atau keinginan. Dalam sudut pandang agama, will ini disebut dengan hawa nafsu atau desire. Will ini adalah keinginan kita, namun terkadang bertentangan dengan kemampuan kita atau keterbatasan kita sebagai manusia. Misal kamu ingin pintar, tapi kodrat awal manusia adalah tidak tahu, sehingga mau tidak mau kita harus berkorban, menghabiskan waktu, menghabiskan tenaga untuk belajar, untuk membaca, untuk memahami sebuah informasi. Dan hal tersebut sangat tidak nyaman, sangat membuat dirimu menderita. Kamu lebih suka bermalas-malasan, tidur-tiduran daripada harus belajar dan membuat otakmu pintar. Begitupun dalam ruang lingkup yang lebih luas. Kamu ingin sukses, ya kamu harus siap berbisnis, siap harus menghadapi tantangan. Kamu ingin memiliki keluarga, kamu harus bersiap dengan semua permasalahan relasi yang ada. Dan semua keinginan-keinginan kita selalu terbatasi atau bertentangan dengan keterbatasan kita sebagai manusia. Kita harus mengalami prosesnya, itu adalah penderitaan yang setiap manusia pasti akan alami. Saat sebelum kita lahir, kita pun sudah menjadi penderitaan bagi orang tua kita. Ibumu selama 9 bulan mengandungmu, membawamu kemana-mana. Selama mengandung tersebut, ibumu menjadi makhluk yang sangat rentan, sangat lemah, dan tidak berdaya. Kemudian saat melahirkanmu pun, resiko yang ibumu rasakan sangat berat. Resiko kematian, rasa sakit yang teramat sangat. Bahkan ketika kamu lahir, ibumu harus menyusuimu, mendidikmu, membimbingmu supaya kamu menjadi manusia yang berakal dan berakhlak. Tapi justru sebaliknya, kamu sangat mengateli. Nah, selama proses itulah ibumu merasakan penderitaan. Begitupun ayahmu yang harus menafkahimu. Semua penderitaan tersebut akan dialami setiap orang tua. Namun, semua penderitaan tersebut akan sirna ketika setiap orang tua melihat senyum bahagia dari anak mereka. Ketika sang anak tumbuh besar, semua rasa penderitaan orang tua dibayar dengan sebuah rasa yang disebut bahagia. Cinta dan bahagia menjadi semacam obat bagi penderitaan orang tua kita. Narasi tentang cinta dan kebahagiaan membuat orang tua kita mau menghadapi penderitaan mereka. Begitupun kita sebagai anaknya, ketika kita berusaha
mati-matian belajar, berusaha bekerja untuk membahagiakan orang yang kita cintai supaya mereka bahagia, kita mau menderita, kita mau bekerja keras. Nah, inilah makna yang diciptakan manusia untuk menghadapi penderitaan. Seorang psikoanalisis bernama Viktor Frankl mengatakan bahwa despair is suffering without meaning. Artinya putus asa adalah ketika kita mengalami penderitaan tanpa makna. Kita mengalami kesakitan yang kita tidak tahu hal ini untuk apa. Tidak ada sesuatu yang kita perjuangkan, yang kita anggap berharga dan memiliki nilai. Maka seorang akan putus asa, depresi, dan bahkan bunuh diri. Tragedi besar dalam hidup, kegagalan, kehancuran, penyakit kronis, hancurnya rumah tangga, semua itu adalah wajah dari penderitaan. Dan setiap penderitaan memunculkan reaksi putus asa ketika kita tidak tahu harus melawan apa. Sehingga sebelum fasenya lebih kronis, sebelum makin kritis, kita harus buru-buru menemukan makna atau alasan di balik peristiwa tersebut. Alasan tersebut akan menjadi sebuah fondasi kita tetap kuat dan siap menghadapi tantangan demi tantangan dalam kehidupan. Makna-makna ini bisa kita temui dalam ranah agama, filsafat, ataupun sudut pandang dari orang-orang besar. Jadi, hadapilah penderitaan, temukan maknanya, dan lanjutkan kehidupan di atas makna tersebut.